Perseteruan antara Yaimim dan Sahara tampaknya mulai menimbulkan dampak yang lebih luas, terutama bagi kehidupan pribadi dan ekonomi keluarga Sahara. Suami Sahara, Muhammad Sofwan, kini mengakui bahwa bisnis rental mobil yang ia kelola mengalami penurunan drastis sejak konflik tersebut viral di media sosial. Orderan yang biasanya ramai di akhir pekan kini merosot hingga separuhnya. Dari total 11 unit kendaraan yang dimiliki, sebagian besar tidak lagi beroperasi selama 2 pekan terakhir. Situasi ini tidak hanya memengaruhi penghasilan keluarga, tapi juga berdampak pada para karyawan yang ikut terkena imbas dari berkurangnya permintaan. Selain kehilangan pelanggan, Sofwan juga mengaku karyawan dan keluarganya menerima teror serta cibiran di media sosial. Beberapa pelanggan bahkan membatalkan pesanan karena khawatir terseret dalam polemik yang sudah menjadi sorotan nasional ini. Meski begitu, Sofwan berusaha tegar menghadapi ujian tersebut dan yakin kebenaran akan menemukan jalannya. Meski reputasi mereka kini tengah goyah akibat badai konflik yang belum mereda. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Makanya tawa, belajarlah dari pengalaman kemarin, yo, yang berimbas kepada usahanya sampean. Tapi jenenge usaha, iku gak mesti koyo wingi rame, saiki menurun drastis ngono iku. Sopo ngerti meneh tanpa resep. Tapi bro, menurut gua nih ada yang aneh ya di kasus Yaimin versus Sahara ya. Ini gua aneh nih sama orang ini nih. Ini kan cewek ya, cewek, umumnya cewek kalau ada masalah itu pasti cerewet banget ya. Umumnya cewek kan punya mulut 2 kan, pasti wak wik kuku gitu kan. Tapi ini bisa kalem banget bro, gila, slow banget ini orang. Ini mah bukan cewek kaleng-kaleng ini, bener-bener ini. Siapa di sini yang masih mengikuti beritanya Yaimin sama Bu Sahara? Setelah aku melihat podcastnya Kang Deddy bersama Ibu Sahara, aku tuh sampai kagum loh. Ada beberapa berita yang menyebutkan bahwa Ibu Sahara itu mantan LC. Tapi ternyata Ibu Sahara itu hebat loh. Dari mantan LC menjadi pengusaha mobil rental. Bahkan mobilnya tuh bukan 1 atau 2 unit, tapi ratusan unit. Hebat kan? Dan yang paling penting ya, Ibu Sahara tuh baik banget. Saking baiknya, makanya warga sekitar itu sangat mendukung Bu Sahara loh. Dari mulai RT, RW, Pak Lurah. Terus aku juga gak ngerti ya, amalan apa sih yang sudah dilakukan sama Ibu Sahara sampai Pak Yono memberikan rumah ratusan juta secara cuma-cuma. Bu Sahara itu patut diacungi jempol. Keren, elegan, cantik, pintar, baik. Terus misalkan aku di posisinya Bu Sahara, aku tuh gak bakalan kuat loh berdampingan dengan Yaimin. Apalagi setelah mendapatkan pelecehan yang pertama. Kalau aku mungkin udah nangis, trauma, gak mau ketemu lagi sama Yaimin. Tapi Bu Sahara itu berlapang dada, sabar, masih mau ngobrol sama Yaimin. Bahkan mengantarkan nasi ke rumah Yaimin, ya kan? Kalau aku mah nggak bisa seperti itu. Bahkan saking sabarnya ya Bu Sahara, saking baiknya Bu Sahara, lecehkan untuk yang kedua kalinya, ketiga kalinya, bahkan keempat kalinya. Kok baik banget ya Bu Sahara ini, sabar banget. Heran aku, kok ada wanita cantik seperti itu sabarnya minta ampun. Mudah-mudahan ya dengan adanya konflik ini selalu diberikan kesehatan, dipermudah segala urusannya, dan dipermudah rezekinya ya. Dan mudah-mudahan Tuhan selalu melindungi keluarga Yaimin. Maksud aku, sebentar, HP aku lobet. Guys, nih aku persingkat ya. Sekarang kan lagi rame ya. Tapi aku males nyebut namanya. Kenapa aku males? Karena namanya sangat bagus dan sangat indah. Jadi aku sebut aja dia adalah Miss Padang Pasir alias istri bos rental mobil. Kita ngambil ini aja lah, logikaan lah yang sederhana. Dia itu rental mobil ya. Mobilnya itu pasti banyak ya. Harusnya punya area parkir sendiri
jangan nebeng di tanah orang yang sudah diwakafkan untuk jalan umum. Bagian disidak atau dikasih tahu sama yang punya tanah yang sudah diwakafkan itu, misalkan dia itu sering parkir, pasti sering parkir seenaknya di situ. Dia nggak terima mungkinnya seperti itu. Buatlah piti. Pokoknya terlepas dari itu, istilahnya satu, dia itu punya usaha rental mobil yang lumayan banyak mobilnya. Nah, kenapa nggak punya area parkir sendiri? Bis padang pasir, Ratu playing victim kau. Banyak bacot. Budget sih kalau banyak bacot karena dia itu katanya mantan itu ya. Istilahnya kalau punya usaha rental mobil yang mobilnya lumayan banyak, buat beli area parkir sendiri. Jangan nembeng di tempat orang yang sudah diwakafkan. Bego anjir. Cuman aneh, mobil banyak, rumah ngontrak. Mending mobil banyak, rumah ngontrak, area parkir nggak punya, tapi nggak ratu drama, nggak playing victim, nggak busuk hati. Anjir, tidak sesuai dengan apa yang kau pakai, kerudung, hanya menutupi aja. Tapi aku lihat ada tuh fotonya kau keluar dengan supir ya, dengan pakaian baju minim. Hello. Terlepas dari itu tetap kau harus punya area parkir sendiri. Mobilmu banyak, aman gak surat-suratnya? Istilahnya jadi orang kalau ini dikerudung, boya mulut yang bagus. Aku lihat video dari yang sebelah yang dipunyai oleh siapa? Oleh istrinya Bapak Yaimin. Kau menendang itu orang. Menendang Bapak Yaimin yang pegang kursi, ditendang kursinya sama kau. Terus kau ngebacot di itunya KDM, kau tidak menendang. Tolol, dasar si ratu playing victim anjir. Punya aja rental mobil banyak tapi nggak punya area parkir. Baca. Menurut tanggapan saya, persoalan Yaimin dengan Shahara itu masalah kecil menjadi besar karena memang dipublikasikan di media sosial hingga menjadi viral, dan disitulah muncul framing-framing yang menimbulkan fitnah. Saya menanggapi ini terlepas dari masalah pribadi atau privasi mereka berdua, baik dari Yaimin ataupun dari Shahara. Dan teman-teman juga kalau ingin lihat fullnya bisa nonton di YouTube-nya KDM atau di YouTube-nya Densu. Persoalan ini saya ingin menanggapi secara poin intinya saja, teman-teman. Kalau seandainya Shahara tidak bisa membuktikan penuduhannya terhadap Yaimin, karena dia kan menuduh Yaimin itu cabul, kemudian itu harus ada bukti. Kalau tidak ada bukti, nah ini nanti Shahara yang terjerat hukum. Dan kemudian juga dia terjerat hukumnya itu berlapis. Yang pertama terjerat hukum menuduh dikarenakan tidak ada bukti melakukan. Terus yang kedua undang-undang ITE karena menyebarkan berita hoax. Kemudian juga ada lagi dia membakar sejadahnya Yaimin. Dan ini pencemaran, ada saya lihat pengacara itu melaporkan penistaan agama. Dan kemudian juga undang-undang berlapisnya lagi adalah pencemaran nama baik. Kalau seandainya Shahara ini tidak bisa membuktikan, ini menurut tangkapan saya nih ya. Kemudian juga Yaimin sebetulnya menurut saya dia menginginkan hanya dua ya yang dia inginkan. Yang pertama, ingin agar mobil rentalnya Shahara dengan suami ini tidak parkir di gerbangnya, karena kan lama-kelamaan jadi risih loh ya, parkir mobil di jalan umum ya, di gerbang rumah sendiri. Jadi karena yang ini mengeluarkan mobil dan memasukkan mobil dia itu ribet jadinya. Kemudian yang kedua keinginan yang keduanya itulah Saipin itu kan anak Shahara yang suka main ke rumahnya. Dan kemudian Shahara juga main ke rumah di saat istrinya Yaimin itu keluar. Jadi tidak inginnya seperti itu karena takut menimbulkan fitnah. Itu aja sih menurut saya nih ya, tanggapan saya sampaikan di situ. Yaimin sampai rela artinya membersihkan tanah yang banyak rumputnya, sampai dia rela bayar kebersihan ya karena untuk memindahkan parkir mobil rentalnya Shahara ini.
Ya menurut saya ini mah tanggapan saya. Dan itu penilaian saya secara objektif sih seperti itu. Cuman Yai Mimi ini artinya adalah menyindirnya, menegurnya secara halus saja sih. Ini menurut tanggapan saya. Tapi kan anehnya gitu ya, di situ kenapa gitu RT RW-nya, terus perangkat desanya, kemudian juga hingga lah pokoknya bupatinya, apakah tidak ada gitu pemerintahan yang di situnya gitu, malah menilainya secara sepihak, artinya membelanya secara sepihak. Bahkan kenapa harus KDM gitu ya, Gubernur Jabar yang harus turun ke situ gitu ya. Jadi saya juga bingung ya sebetulnya. Nah silakanlah netizen bisa menilainya sendiri.